Greater than my grief, is greater than my fear, is greater than my sorrow. Your love is the only. All my life you have been faithful. Come on, lift up your hand and sing. All my life you have been so good. Breath that I am in, I will sing all the goodness of God. Ayo balas kasihnya, nyanyikan. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Dari kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-7, Bapak Ibu Saudara. Hakim-Hakim pasal yang ke-7 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-7. Hakim-Hakim pasal yang ke-7 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-7. Bapak Ibu Saudara, judul khotbah atau tema khotbah hari ini adalah tentang pasukan elitnya Tuhan. Ya, kita berdoa, kita percaya hari-hari ini Tuhan mau kita menjadi pasukan-pasukannya, menjadi pasukan yang mau taat kepada perintah komandannya, melakukan kebenarannya dan mengerjakan kehendaknya. Hakim-Hakim pasal 7 ayat 2 sampai 7, cerita atau topik tema khotbah hari ini adalah pasukan elitnya Tuhan, ya, itu special force dari United States of Army. Ya, mereka adalah orang-orang spesial yang ditulis, yang ditunjuk, maksud saya ditunjuk, dilatih untuk menjadi special force. Bukankah kita ini juga umat Tuhan yang ditunjuk untuk menjadi hamba-hambanya, murid-muridnya yang dipakai Tuhan luar biasa. Yang setuju katakan amin. Amin. Baik. Nah, mari kita baca bersama-sama cerita tentang Gideon. Sudah ada di layar. Yuk kita akan baca bersama-sama. Ayat yang ganjil saya baca, ayat genap saya baca, ganjil sudah baca. Kecil ya kalau yang di gereja, ya nggak apa-apa. Yang di rumah saya harap bisa lihat. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kuhendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Ayat yang ketiga, maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah ke 20.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat, suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana.
siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Saya lompat ayat yang ke-7 supaya nggak panjang. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan Midian ke dalam tanganmu, tetapi yang lain dari rakyat itu semua boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Bapak Ibu Saudara, Gideon sedang berjuang. Perjuangan yang dihadapi oleh Gideon tidak gampang. Ya saudara-saudara, itu gambaran orang Midian yang jumlahnya kalau nggak salah ratusan ribu. Lawan Gideon, lawan bangsa Israel yang jumlahnya mungkin nggak terlalu banyak. Alkitab berkata yang kumpul cuma 30 ribu. Tetapi yang menarik, Tuhan menyaringnya. Dari 30 ribu cuma menjadi 32 ribu, menjadi 22 ribu. Dan kemudian yang terakhir cuma menjadi 300. Bagaimana cara Tuhan yang luar biasa mengalahkan puluhan ribu pasukan hanya dengan 300 prajurit tentara yang elit. Wow, saya percaya kita semua ini adalah tentara-tentaranya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Di era pandemik ini seakan-akan kita dalam pertandingan, kita dalam peperangan, kita dalam suatu gelanggang arena perjuangan yang tidak gampang. Kita pikir ya dulu waktu lockdown pertama, nanti setelah summer, kayaknya coronanya akan pergi setelah summer, betul ya? Wah, kita sudah seneng bulan Agustus, September, udah bisa keluar. Wow, begitu masuk winter, wow, naik lagi, bahkan jumlahnya di Amerika jauh lebih banyak dari awal-awal musim pandemik yang kena virus, lebih tinggi, lebih mengerikan lagi, saudara-saudara. Tapi puji Tuhan, bulan Januari, Februari kita dengar vaksinnya sudah keluar. Kita vaksin sama-sama. Udah senang, saudara-saudara. Begitu udah vaksin, dapat plus stimulus check, ya udara sudah mulai ya anget dan wah kita senang. Semuanya nggak pakai masker, wah senang. Sekarang angkanya naik lagi, saudara-saudara. Wow, bukan hanya itu, ada varian-varian yang baru lagi, yang dari South Africa ke Manhattan ke New York dan di Michigan angkanya begitu naik sehingga orang bertanya, kapan ya Pak selesai pandemiknya? Kapan ya Pak kita nggak pakai masker lagi? Kapan ya Pak kita bisa kumpul sama-sama? Saudara-saudara, kita biasanya fellowship bisa 100 orang makan bareng-bareng, no problem. Tapi sekarang kalau bukan dengan keluarga kan nggak berani. Kapan ya Pak? Sepertinya kita sedang di dalam peperangan. Sepertinya pertandingan kita belum selesai. Sepertinya kita terus, saudara-saudara, bergumul untuk perkara yang Tuhan akan kerjakan hari-hari ini. Tetapi percayalah, Tuhan akan memberikan kemenangan bagi kita. Siapa yang percaya Tuhan pasti memberikan kemenangan. Yang di gereja ini yang percaya lambaikan tangan. Coba yang di gereja tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Wow, di sini ada 200 orang di gereja. Ya, yang ada di Zoom ada 24. Lambaikan tangan yang percaya ada kemenangan yang dahsyat. Ya, welcome Ci Aling, welcome Tante Ida yang baru masuk, saya sapa ya. Ya, Bu Wiwin, Salam, Ibu Lina, Ibu Yeni, ya dan sebagainya. Ci Fona, puji Tuhan, ya. Ci siapa lagi? Pak Edi, ya. Baik, Bapak Ibu Saudara. Ci Lina, haleluya. Ci Monica, salam. Nah, saudara-saudara, mari kita belajar dari Gideon. Bagaimana caranya supaya kita mengalami kemenangan di tengah perjuangan ini, di tengah peperangan ini kita tidak kalah. Janji Tuhan, kita ini umat yang lebih daripada pemenang. Janji Tuhan, kita ini bukan ekor tetapi kepala. Janji Tuhan adalah kita akan diberikan kemampuan, diberikan kuasa untuk mengalahkan setiap musuh-musuh kita. Setelah kita menghadapi pergumulan sekalipun, dikatakan Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan akan terus menyertai dan memberikan kekuatannya. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya kita mengalami kemenangan daripada Tuhan? Apa yang harus kita kerjakan? Mari kita belajar dari Gideon, Bapak Ibu Saudara. Apa yang dilakukan oleh pasukan elitnya Gideon sehingga dia menang, sehingga dia mengalami kemenangan yang besar. Bapak Ibu Saudara, ceritanya begini. Tuhan gak mau jumlah tentara yang Gideon miliki terlalu banyak. Karena Tuhan punya rencana yang dahsyat. Jadi diseleksi dulu. Sebelum menjadi pasukan elit ada seleksinya dulu.
Total pertama yang datang sekitar 32.000. Kemudian saudara diseleksi. Dari 32.000 ini yang takut 20.000. Maka Tuhan berkata, yang takut, yang afraid, yang gemetar, yang gak berani berperang, silakan pulang. Dari 32.000, 20.000 ketakutan saudara, gak berani perang. Ya saudara, tinggal 10.000. 12.000 ini salah. Tinggal 12.000 ya. Jadi 12.000 saudara. Sorry. Ya, 32 kalau hilang 20 ya tinggal 12.000. Wah, matematikanya. Maaf dibuatnya pagi-pagi. Nah, saudara-saudara, ternyata setelah itu dibawa lagi ketakutan saudara-saudara. Nah, yang 10.000 itu sisanya saudara-saudara dibawa lagi saudara-saudara. Yang menarik, berarti ini totalnya 30.000, maaf. Ya, matematikanya yang kurang bagus. Jadi totalnya 30.000, yang takut 20.000, sisa 10.000. Nah, 10.000 diseleksi. Ternyata saudara-saudara, setelah 10.000 diseleksi, 9.700 itu gagal. Gak lolos seleksi. Nah, yang lolos itu cuma 300. Wow, Tuhan tadi ingatkan kepada saya saudara, di masa pandemik ini maaf lahir batin. Gak semua akan mengalami kemenangan. Gak semua akan menjadi pasukan elitnya Tuhan. Gak semua akan mengalami kebesarannya Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Maaf. Bukan saya berkata bahwa Tuhan itu pilih kasih. Bahwa Tuhan itu memilih orang-orang, oh yang satu keluarga menang, yang satu keluarga enggak menang. Yang satu keluarga kalah, yang ini kalah. Bukankah Tuhan itu tetap baik dan setia, katakan amin. Tetapi yang membuat kita mengalami kemenangan itu adalah pilihan kita. Yang membuat kita mengalami kemenangan itu adalah bagaimana sikap kita, respon kita. Semua orang di dunia mengalami pandemik. Semua orang di Indonesia, ya di Amerika, termasuk orang-orang di perantauan imigran, termasuk orang-orang di White House, saudara-saudara, mengalami yang namanya pandemik, mengalami yang namanya krisis ekonomi, mengalami yang namanya kesulitan di era yang sulit, yang tidak gampang ini. Tapi saya beritahu, ada janji Tuhan bagi orang-orang yang percaya. Ada janji Tuhan bagi pasukan elitnya Tuhan. Kita akan sanggup dan memperoleh kemenangan bersama dengan Tuhan. Setuju, katakan amin. Ada saudara-saudara 20.000 orang yang ketakutan. 20.000 orang yang takut, gemetar. Bapak ibu saudara, banyak hari-hari ini orang yang ketakutan. Bahkan survei membuktikan orang yang meninggal karena ketakutan jauh lebih banyak daripada orang yang meninggal karena coronavirus. Loh kok bisa Pak? Karena ketakutan diabetesnya naik. Karena ketakutan jantungnya kumat. Karena ketakutan imunnya drop. Sehingga saudara-saudara, virus ketakutan itu banyak membunuh orang-orang di dunia ini. Saudara-saudara, tinggal 10.000. Ternyata 10.000 masih terlalu banyak. Dan akhirnya disaring menjadi 300 pasukan elitnya Tuhan. 300 orang ini, 300 pasukan elitnya Tuhan ini yang akhirnya melihat kemenangan besar terjadi atas hidup mereka. Mereka melihat tangan Tuhan yang dahsyat bekerja atas hidup mereka. Mereka melihat tangan Tuhan yang luar biasa memampukan mereka untuk mengalahkan musuh-musuh mereka. Saya bertanya, baik di gereja maupun yang online, siapa yang mau menjadi pasukannya elitnya Tuhan yang mengalami kemenangan yang dahsyat? Atau saudara mau, aku ya seperti 20.000 orang lari aja Pak, ketakutan? Enggak Bapak Ibu Saudara. Kalau hari ini Anda ada di gereja ini dan hari ini Anda mendengarkan firman Tuhan, saya percaya, saya yakin Anda dipilih, dipanggil menjadi 300 pasukan elitnya Tuhan. Anda akan melihat musuh-musuh kita dikalahkan dan kita akan mengalami kemenangan yang besar. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Itu iman saya saudara-saudara. Dan saya berharap itu menjadi iman saudara. Anda akan mengalami kemenangan di saat-saat yang sulit ini. Apa seleksinya Tuhan buat mereka? Dan biarlah ini yang kita akan pelajari. Yang pertama saudara-saudara, ayat yang kedua. Biarlah mereka tidak memegahkan diri atau sombong. Kalau 30.000 pasukannya yang maju, jangan-jangan nanti kalau menang,
Mereka sombong. Mereka berkata yang memberikan kemenangan itu bukan Tuhan. Tetapi yang memberikan kemenangan itu adalah karena jumlah mereka banyak. Tuhan tidak mau bangsa Israel sombong. Tuhan tidak mau bangsa Israel memegahkan diri. Sehingga dari 30.000 dipangkas hanya menjadi 300. Sehingga mereka merasa, aduh kecil kami cuma 300. Lawannya puluhan ribu. Bapak Ibu Saudara, percayalah bersama Tuhan dengan yang dahsyat yang luar biasa. Kita ini hebat karena kita menyembah Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Jadi kekuatan bangsa Israel bukan karena jumlah mereka. Kekuatan bangsa Israel bukan karena memiliki jumlah yang banyak. Kekuatan kita bukan karena kita punya duit yang banyak, punya harta yang banyak, punya kenalan yang luar biasa. Karena kita punya green card mungkin, karena kita citizen mungkin, karena kita punya saudara atau teman yang lain. No, itu bukan kekuatan kita. Kekuatan kita karena kita punya Tuhan. Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan di pihak kita. Walaupun Gideon cuma 300. Mereka kuat. Karena mereka nggak sendiri. Mereka berjalan bersama dengan Tuhan. Tetapi kalaupun mereka memiliki 30.000 yang banyak tanpa Tuhan. Mereka tetap lemah. Dan mereka akan kalah, Bapak Ibu Saudara. Tahu, mungkin Anda punya tabungan yang banyak di era pandemi ini. It's okay. Tapi jangan andalkan tabungan kita. Mungkin kerjaan kita masih oke. Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kalau pekerjaan kita tetap terus diberkati. Tapi jangan andalkan itu. Mungkin kita punya koneksi yang luar biasa. Puji Tuhan kalau Tuhan memberikan itu. Tetapi mari kita tahu, sadar dan mengerti. Semua karena anugerah Tuhan. Yang kita andalkan itu cuma Tuhan. Saudara-saudara, anak Surabaya nulis lagu. Ya, ini dari Esra Sutopo, teman-teman. Satu-satunya yang ku andalkan. Sama-sama nyanyi. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Saudara, Tuhan mengajari Gideon untuk ngandalin Tuhan. Walaupun cuma 300 orang, tapi bersama dengan Tuhan yang dahsyat. Dia nggak sendiri. Tuhan memampukan, Tuhan memberikan kekuatan yang luar biasa. Hari-hari ini mungkin berkata, Pak, kemampuanku terbatas. Apa yang aku bisa itu terbatas. Apa yang aku miliki terbatas. Apa yang aku kerjakan sangat terbatas. Bapak Ibu Saudara, jangan takut. Bersama dengan Tuhan engkau tidak terbatas. Bersama dengan Tuhan kekuatanmu tidak terbatas. Engkau sanggup melakukan banyak perkara-perkara yang dahsyat. Karena kita melayani Tuhan yang dahsyat dan tidak terbatas. Katakan amin. Tetapi kalau kita mengandalkan kemampuan kita, Yakobus berkata, Tuhan itu menentang orang yang congkak, tetapi memberikan kasih karunia kepada orang yang humble, kepada orang yang rendah hati. Berapa banyak yang di sini mau mengalami kasih karunia Tuhan? Kuncinya adalah rendah hati. Waktu kita rendah hati, kita akan melihat kebesarannya Tuhan. Waktu kita berhasil, waktu kita sukses, waktu kita mampu, kita mengembalikan segala puji hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Itu artinya begini, kita akan berkata semua karena anugerahnya Tuhan. Tuh lihat orang yang sombong. Nggak tahu kamu, siapa saya? Itu gambarnya. Nggak tahu, saya ini siapa? Ya nggak tahu, kok tanya saya ini siapa? Ya itu orang yang sombong itu nggak ngerti dirinya sendiri. Tanya, siapa kamu? Ya ditunjuk-tunjuk orang. Di sini tidak ada yang sombong. Di sini semua rendah hati. Amin. Yang rendah hati angkat tangan. Haleluya. Puji Tuhan. Gak ada yang mengangkat tangan. Betul. Kalau rendah tangan itu berarti sombong. Saudara-saudara. Haleluya. Jebakan itu. Rendah hati kok ngaku-ngaku. Ya enggak itu ya. Rendah hati ya udah diam aja. Baik. Yang kedua saudara-saudara. Ya seleksinya adalah 20.000 orang itu. Saudara harus pergi karena mereka takut dan gemetar. Jadi untuk menjadi pasukan elitnya Tuhan, yang pertama harus rendah hati. Yang kedua tidak boleh takut dan gemetar. Ini gambarnya apa sih Pak? Kok aneh-aneh gitu ya.
Nah Bapak Ibu Saudara, saya punya teman-teman pendeta dari Afrika. Saya itu senang kalau mereka cerita. Kalau di Afrika, suatu saat kalau singa hutan itu kekurangan makanan, mereka akan attack desa. Mereka akan cari mangsa di desa mereka. Nah yang menarik saudara-saudara, kalau udah ada singa yang meraung-raung mau memasuki desa mereka, saudara, mereka orang-orang laki-laki akan bersiap-siap. Yaitu yang 4 orang yang sebelah kiri itu sedang bersiap-siap untuk menghadapi namanya lion. Jadi mereka akan berbaris untuk menjaga desanya, saudara. Mereka membawa tombak. Ya ini lari ini sepertinya di sebelah sini itu ada gambarnya, yang paling kanan itu mereka berbaris membawa tombak. Ada yang bawa panah, saudara-saudara. Nah saudara, mereka berbaris. Dan saudara-saudara yang menarik, serigalanya atau lionnya itu juga bisa berhadapan dengan mereka. Mungkin jaraknya sekitar 100 atau 50 meter di hadapan orang banyak ini. Untuk menerobos, untuk masuk ke desanya. Nah yang menarik saudara-saudara, mereka memiliki satu ya mungkin adat atau memiliki satu kebiasaan yang mereka sharing di antara sesama orang Afrika di sana. Waktu mereka baris, yang mereka tahu begini, serigalanya atau lionnya atau singanya itu akan melihat lututnya siapa yang gemetar. Orang Manado bilang totopore, ya, gemetar. Waktu mereka semua line up, maka singa akan melihat lututnya siapa yang gemetar, goyang. Dan waktu ada lutut yang goyang, maka yang diterkam atau diterjang pertama oleh singa adalah orang yang lututnya sedang goyang. Wow. Karena orang yang lututnya goyang berarti dia takut dan gemetar. Dan orang yang takut dan gemetar, saya mau beritahu, gampang dikalahkan. Orang yang takut dan gemetar gampang dikalahkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, hari ini saya ngajak kita punya iman. Jangan takut dan gemetar menghadapi segala pergumulan di dalam hidup ini. Sebab apa? Kita punya Tuhan yang dahsyat, yang bersama dengan kita. Kita nggak sendiri. Tuhan mengajar kepada Gideon, Gideon, do not be afraid. You are not alone. Engkau nggak sendiri. Tuhan bersama dengan kita. Setuju, katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Makanya tadi kita nyanyi, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. Siapa yang pernah ditolong Tuhan? Siapa yang pernah mengalami mujizat Tuhan? Siapa yang mengalami kebaikan Tuhan? Saya percaya you do. Anda pernah. Dan saya mau beritahu, kalau dulu Tuhan tolong, sekarang dia sanggup tolong, selamanya juga dia tetap Tuhan yang sama, tidak pernah berubah. Dia sanggup melakukan perkara yang ajaib. Kalau dulu Tuhan sembuhkan, hari ini juga Tuhan pasti sembuhkan. Kok Tuhan pasti sanggup buat mujizat, karena dia tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, walaupun ada pandemi, krisis ekonomi, doa saya, Anda menjadi pasukan elitnya Tuhan yang tidak takut. Karena saudara tahu Tuhan bersama dengan kita. Karena saudara tahu Tuhan tidak akan biarkan kita sendiri. Karena saudara tahu goodness and mercy, kebaikan dan anugerah Tuhan itu selalu menyertai hidup kita. Wow. Siapa yang percaya Tuhan itu setia atas hidup kita? Wow. Amin, amin. Yang sakit gak usah takut. Yang sedang bergumul tentang pekerjaan gak usah takut. Kalau saudara takut, imun saudara justru akan turun. Saudara akan jadi lemah. Ya, kalau saudara takut, saudara-saudara, maka justru itu membuat kita menjadi bisa lemah dan down, saudara-saudara. Tapi waktu kita berani menghadapi hidup ini bersama dengan Tuhan, percayalah Bapak Ibu Saudara, ada kuasa yang dahsyat, ada kuasa yang luar biasa yang terjadi atas hidup kita. Sebab hidup ini cuma anugerah daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya sharing saja. Minggu lalu saya ketemukan oleh jemaat kami yang lama saya tidak pernah ketemu dengan dia. Nah Bapak Ibu Saudara, ini anak-anak muda saudara, sekitar umur 30 tahun. Saya ketemu dengan dia, kebetulan dia minta tolong untuk bantu driver license dan sebagainya. Saya ketemu, sudah lama tidak ketemu.
Saya tanya, kamu kemana saja? Itu pastor, saya mau cerita. Saya 5 tahun terakhir nih battle dengan cancer. Waduh, dia sakit cancer, saudara. Dan selama 5 tahun dia treatment, dia saudara, dokter bilang nggak ada kemungkinan dan sebagainya. Hidup sulit, tapi saudara, dia terus bertarung, dia terus berjuang. Pendek kata, tahun lalu sebelum pandemik, dia dinyatakan cancer free. Wow, tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Wah, itu kesaksian, dia nangis ya. Kalau saya bisa seperti ini, pastor, ini nyawa sambungan. Saya bisa hidup seperti ini semua karena anugerah Tuhan. Nah terus yang mana? Terus setelah itu apa? Ya itu saya tanya, kenapa kamu kok bisa punya restoran ini? Saudara, dia nekat bikin restoran, saudara, dengan teman-temannya. Yang nekat. Ya orang kalau sudah punya nyawa sambungan tuh nggak takut lagi ya. Orang yang sudah pernah mengalami kebaikan Tuhan tuh berani, saudara. Dia berani, saudara. Berani. Dia sewa kontrak untuk bikin restoran seafood. Bulan pertama rugi, bulan kedua rugi, bulan keempat, bulan ke-8 rugi. Kongsiannya partnernya ngomong, tutuplah V, namanya VV, tutuplah V, tidak cukup, ini nggak cukup. Nah, berani, kita berani. Dia doa dan puasa, saudara. Waktu dia doa dan puasa, dia nemukan bumbu yang enak, yang hauco, yang orang lain dapatkan. Dan sekarang katanya mau dibeli oleh beberapa store, tapi dia doa. Nih nanti kalau dijual terus nggak ada yang datang ke restoran saya Pak, gitu ya. Oke. Pendek kata saudara, di bulan yang ke-9 omsetnya naik. Bulan ke-10 tambah naik. Begitu lockdown, pandemic, saudara-saudara. Ternyata orang-orang New York tuh suka makan crab, bukan makan seafood ya saudara. Terutama anak-anak muda. Dia pernah cerita, toko-toko restoran yang lain tutup. Di tempat kami rame, pastor. Bahkan waktu pandemic pernah antri sampai 3 blok. Sampai polisi departemen New York itu datang bantu kami. Terus dia tanya gini, kok bisa nih jam? Ya ini gimana, orangnya banyak. Akhirnya 5 polisi itu bantu nulis order, saudara-saudara. Kamu order apa? Kamu order apa? Karena tidak mau terlalu lama ada di situ. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang dahsyat. Bukan hanya itu, saudara-saudara. 3 bulan kemudian dia buka restoran lagi yang kedua. Bulan yang lalu buka lagi, kami mendoakan restoran yang ketiga. Bulan depan dia buka restoran yang keempat, saudara. Nanti September juga buka restoran yang kelima di Atlanta. Bapak Ibu saudara, kalau saya duduk sama dia cuma ngomong, pastor, nyawa kami, nyawa kita, nyawa saya ini nyawa sambungan. Kalau saya bisa seperti ini, semua karena anugerahnya Tuhan. Bapak Ibu saudara, saya amazed. Saya pulang dari New York, saya sharing sama istri saya. Wow, ini anak muda yang lolos dari cancer. Yang berkata nyawanya nyawa sambungan. Tetapi kalau dia bisa seperti ini, semua karena anugerah Tuhan. Saya tidak mengagung-agungkan manusia, tapi saya melihat kebaikannya Tuhan itu, keajaibannya Tuhan itu luar biasa. Dia sanggup mengubah orang dari titik yang terendah. Orang yang punya harapan sama sekali. Orang yang mungkin dokter berkata tidak mampu. Dirubah Tuhan 180 derajat. Mengalami kebaikan Tuhan. Punya usaha yang sukses. Bahkan melayani Tuhan. Cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Itu Tuhan kita yang dahsyat. Itu pekerjaan Tuhan. Dia selalu berkata semua karena anugerah Tuhan, saudara. Dia berkata, pastor, kita punya 70-80 karyawan. Minta tolong setiap bulan datang layani mereka. Jadi kita ibadah di New York sebulan sekali, saudara. Melayani supaya mereka tetap cinta Tuhan dan mengasihi Tuhan. Bapak, Ibu, saudara, Tuhanku, Tuhan yang dahsyat. Tuhan saudara, Tuhan yang dahsyat. Dia sanggup melakukan perkara yang jauh lebih besar daripada yang kita pernah pikirkan dan bayangkan. Karena dia punya 1001 macam cara untuk tolong kita. Saya berdoa, jangan takut, jangan takut, jangan takut, jangan khawatir, jangan takut, jangan khawatir, jangan takut, jangan khawatir, jangan takut, jangan khawatir. Saya ulangi, jangan takut, karena Tuhan kita Tuhan yang besar, yang dahsyat, yang ajaib dan luar biasa. Saudara, kalau saudara nggak takut, menghadapi pandemik saudara nggak takut, menghadapi masalah saudara nggak takut, saudara akan melihat kemenangan demi kemenangan, pintu demi pintu akan dibukakan dalam hidup kita. Yang jadi masalah, saya melihat banyak orang takut. Disuruh kerja di sana, takut Pak. Disuruh di sana, aduh takut Pak.
nanti gagal, nanti nggak iso. Saudara-saudara, kita semua sampai di negeri ini nggak bondo apa-apa. Inggris belepotan. Siapa yang di sini sudah lahir bahasa Inggrisnya lancar? Nggak ada. Kita belepotan, surat nggak punya. Tapi karena Anda berani melangkah. Ada yang berani nyetir big van. Ada yang berani masuk pabrik. Ditanya, bisa mesin? Bisa. Padahal mesinnya mesin ketik. Saudara, bisa, berani aja Pak. Bisa masak? Bisa. Bisa, ada yang kerja terima order apa ya? Katanya telepon orang. Bisa bahasa Inggris? Bisa. Pokoknya bisa aja. Nekat. Waktu saudara berani nekat, bukankah Tuhan setia? Tuhan buka jalan buat kita. Amin, amin, amin. Kita ngalami. Saya juga di Chicago saya hilang 5 jam. Gak iso bahasa Inggris, berani. Berangkat dari Indonesia sampai sini diterangkan pesawatnya diganti dari American ke United, nggak ngerti wopuceto, nekat saja di Chicago hilang 5 jam, nggak peduli, yang penting berani. Saudara, saya mau beritahu, asalkan kita berani bersama dengan Tuhan, nggak ada yang bisa stop kita, nggak ada yang bisa merintangi kita, nggak ada yang bisa menghalangi kita, asalkan saudara berani. Saya berdoa, jemaat yang hari ini dengarkan firman Tuhan, ada roh keberanian, ada iman yang luar biasa, berani menghadapi tantangan, berani menghadapi masa depan, berani menghadapi segala masalah pergumulan. Karena apa? Kita punya Tuhan yang dahsyat. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Haleluya. Kalau kita takut, pasti kalah Bapak Ibu Saudara. Kalau kita takut, pasti gagal Bapak Ibu Saudara. Kalau kita takut pasti nggak mampu kita. Tapi kalau kita berani saudara-saudara, berani mengambil keputusan, berani melangkah, berani berjuang, berani untuk tidak give up, berani untuk maju. Wow, ini pesan Tuhan. Saya akan stuck di sini. Berani untuk ambil usaha yang baru, berani untuk melangkah di pekerjaan yang baru. Berani saudara, berani dan berani. Tuhan bersamamu. God is with you. God is with us. Engkau nggak sendiri. Gideon berani melangkah. Walaupun cuma 300 orang kelihatannya kecil. Waktu Gideon berani, dia mengalahkan puluhan ribu. Walaupun bahasa Inggris kita masih little see I can, asalkan saudara berani, Tuhan pasti tolong kita. Haleluya. Mungkin dana kita nggak banyak, kita mulai usaha bisnis yang baru, asalkan kita berani, yakinlah Tuhan bersama, Tuhan akan tolong kita. Hari ini pesan Tuhan buat kita, berani Bapak Ibu Saudara. Yuk katakan di kamera, katakan berani, berani. Yang di gereja katakan salam kanan kiri, berani, berani. Berani, 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 berani. Berani saudara. Jangan menyerah, jangan takut. Saudara diberkati, ini pesan Tuhan buat saya juga. Berani, 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 berani. Punya iman, berani, 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 berani. Wow, saudara-saudara, saya masih ingat. Ini tentara Amerika ya saudara. Mau perang dunia kedua. Hari itu saudara-saudara, Pearl Harbor dibom sama Jepang, saudara-saudara. Waktu dibom sama Jepang, seluruh Amerika quiet, diam, saudara-saudara. Dan hari itu ada jenderal Amerika namanya kalau nggak salah Winston Churchill. Saudara-saudara, dia mengumpulkan seluruh prajurit Amerika dan siap untuk perang melawan Jepang. Saudara, dikumpulkan untuk perang dunia yang kedua. Di hadapan ribuan prajurit itu, Winston Churchill cuma mengatakan 3 kata-kata. Winston Churchill cuma mengatakan 3 kata-kata. Dan kata-kata itu stuck sampai sekarang untuk prajurit-prajurit Amerika sepanjang masa. Di hadapan prajurit Amerika yang beribu-ribu yang sedang ketakutan karena mereka melihat Jepang begitu powerful menjatuhkan bom di Pearl Harbor. Sebelum tentara Amerika maju perang, dia cuma berkata begini. Dan sambil berkata dia berteriak, "Do not be afraid." Gitu ya saudara. Dia diam. 1 menit lagi dia berkata, "Do not be afraid." Gitu ya saudara. Saya nggak seperti jenderal itu. Dia diam lagi. Yang ketiga dia, "Do not be afraid." Saudara, tentara yang ribuan itu seperti singa lapar. Mereka langsung kuat, mereka langsung berani, mereka langsung semangat. Dan sejarah mencatat Amerika menang perang dunia
Kedua, semua musuh mereka dikalahkan. Dengar Bapak Ibu Saudara, asalkan Anda berani dan punya iman, all things are possible. Semuanya mungkin. Jadi kalau kita ketakutan, saya harus khotbah ini. Karena saya banyak melihat di masa pandemi ini orang ketakutan. Aduh Pak, nanti sekolahnya anak-anakku gimana? Aduh Pak, ekonomi, aduh gimana saudara-saudara? Berani mencoba, berani melangkah, berani percaya, berani dan berani. Tapi ingat, kita bukan bonek seperti orang Surabaya bondonekan. No. Kita berani karena Tuhan di pihak kita. Kita berani karena kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita berani karena we are not alone. Kita bersama dengan Tuhan. Do not be afraid. Do not be afraid. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang dahsyat. Wow. Ini khotbah yang dituntun Roh Kudus. Saya tidak berharap khotbah ini. Ya 2 lagi ya, selesai ya. Wow, panjang banget Pak khotbahnya. Ya oke, dituntun Roh Kudus. 5 menit lagi selesai. Ya, saudara-saudara, tes yang ketiga yang dilakukan oleh Gideon adalah dia membawa 10.000 orang itu, ayat yang ke-6, untuk minum. Nah, saudara-saudara, dari 10.000 orang itu, yang 9.700 minumnya langsung, saudara. Ya, menjilat ke sungai itu, menjilat ke air itu, karena mungkin mereka sudah haus, mereka sudah mungkin menunggu-nunggu dapat air, tetapi yang 300 beda. 300 dia membungkuk, dia pakai tangan, yang satunya tetap pegang senjata. Ya, saya ulangi. Yang 9.700 waktu diberikan kesempatan untuk minum, langsung seperti anjing, saudara. Mungkin ada yang langsung jebur, mungkin ada yang gak peduli lagi. Ini air ini mana, langsung disosop, saudara-saudara. Ini bahasa Surabayanya. Tapi yang 300, dia pakai tangan kiri atau tangan kanan. Tangan yang satunya tetap pegang senjata. Karena apa? Kalau ada panah dari depan, kalau ada tombak dari depan, dia bisa waspada dan berjaga-jaga. Dia bisa melihat musuh yang datang. Dia bisa melihat bahaya yang ada di depan. Makanya dia pakai tangan yang mata satu tetap melihat ke depan. Wow, waspada dan berjaga-jaga. Saya berdoa saudara-saudara, supaya kita hari-hari tetap waspada dan berjaga-jaga. 9.700 langsung minum. Tetapi yang 300 pakai tangan kiri minum, satu tangan pegang senjata. Sehingga sekali lagi kalau ada musuh dari depan, panah dari depan, tombak dari depan, dia bisa berjaga-jaga dan melihatnya. Hari-hari ini hari-hari yang sulit. Mari kita terus berjaga-jaga dan waspada. Dan ada istilah yang lain, mungkin bukan berjaga-jaga dan waspada saja, tetapi juga mata yang fokus kepada Tuhan. Gak fokus kepada hanya berkatnya Tuhan, airnya Tuhan. Ini Pak Beni kok pakai gambar pesawat. Bapak Ibu Saudara, waktu kita fokus kepada Tuhan, waktu kita dekat sama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat kebesarannya Tuhan. Kita akan melihat karyanya Tuhan yang besar atas hidup kita. Saudara, siapa yang pernah lihat pesawat? Wah, pasti saudara naik pesawat. Oh enggak Pak, saya dari Surabaya, Jakarta ke Amerika naik kereta api. Enggak ada. Semua kita naik pesawat. Saya cerita ya sedikit ya. Saya anaknya orang desa. Pertama kali diajak ke Surabaya waktu saya umur 1 SD. Diajak kemana? Ke Juanda, saudara-saudara. Lihat pesawat naik dan turun. Itu senengnya luar biasa. Itu tahun 70-an, saudara-saudara. Itu senengnya. Karena kalau di desa tuh lihat pesawat, ada pesawat lewat, diteriak pesawat, dikejar-kejar gitu pesawat gitu. Itu tahun 70-an, lihat pesawat tuh sangat langka. Ke Surabaya itu cuma lihat pesawat. Waduh, naik turun keren banget, saudara. Nah, ada seorang bapak ngajak anaknya lihat pesawat seperti bapak saya. Dia bilang, "Lah, lihat tuh pesawat itu di langit. Jauh enggak? Jauh, Bapak. Besar enggak? Kecil Bapak, kecil sekali. Di itu enggak kelihatan, kecil sekali di angkasa." Setelah itu bapaknya, "Oke ya, mari kita ke bandara." Diperlihatkan di bandara, terus ditanya, "Nah, sekarang gimana? Pesawatnya kecil atau besar?" "Besar, Pak." "Kenapa besar?" "Karena dekat, Pak. Kalau dekat itu kelihatan besar, Pak." Saya tutup khotbah saya dengan ini. Kalau Bapak Ibu Saudara dekat dengan Tuhan,
saudara akan melihat kebesarannya Tuhan. Saudara akan banyak melihat kemenangan-kemenangan dalam hidupmu. Kalau engkau dekat sama Tuhan, kalau engkau intim dengan Tuhan, engkau akan banyak melihat kebesarannya Tuhan di dalam hidup. Tapi maaf, kalau kita jauh dari Tuhan, ibadah saja males, doa saja nggak pernah, baca Alkitab, kok bisa melihat jauh, saudara? Jauh. Saudara, Gideon mengalami kebesarannya Tuhan karena matanya fokus kepada Tuhan. Seperti prajurit elit 300 itu. Walaupun ada air, walaupun dia memang butuh air, tetapi fokusnya bukan hanya kepada harta benda dunia, bukan kepada berkat. Dia tahu ada Tuhan yang dahsyat yang memberkati mereka. Hari ini saya mengajak yang terakhir, fokus mata kita tertuju kepada Tuhan. Waktu kita dekat intim dengan Tuhan, kita akan melihat kebesaran-kebesarannya Tuhan dalam hidup kita. Dan semasa pandemik ini, gak lain dan gak bukan yang kami lakukan, banyak berdoa, banyak masuk menara doa. Dan justru waktu kami masuk menara doa, kami melihat kebaikan-kebaikan Tuhan, kebesaran Tuhan dinyatakan atas hidup kita. Anda prajurit elitnya Tuhan. Kesimpulannya, jangan sombong, rendah hati. Yang kedua, saudara, jangan takut, jangan khawatir. Yang ketiga, mata kita fokus sama Tuhan, tertuju kepada Tuhan, mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Saya minta pemain musik untuk maju ke depan. Bapak Ibu Saudara, saya percaya hari-hari ini yang ada di gereja Mari Bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan mau kita nggak kalah di masa pandemik ini. Tapi Tuhan memberikan kemenangan yang dahsyat. Seperti Gideon, walaupun musuh yang dihadapi begitu besar, tapi Gideon menang karena Gideon bersama dengan Tuhan. Waktu Gideon bersama dengan Tuhan, saudara melihat perkara yang besar yang gak mungkin. Tuh lihat, ratusan lawan puluhan ribu, ratusan lawan puluhan ribu tentara. Tapi karena pasukan elit bersama dengan Tuhan, they overcome. All my life you've been so faithful. Jangan takut, karena Dia Tuhan yang setia. All my life you have been faithful. For all my life you have been so good. Every breath that I am in, I will sing of the goodness of God. Siapa yang percaya Dia faithful, Dia setia. And all my life you have been faithful. Mari angkat tangan saudara. And all my life you have been so good. With every breath that I have ever, oh, I sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Yang faithful saudara. And all my life you have been so good. With every breath that I have been, I will sing of the goodness of God. Sekali lagi, lift up your hand and say, all my life you have been. Engkau faithful, Engkau setia Tuhan. All my life you have been so good. With every breath that I have ever, I will sing of the goodness of God. Bapak Ibu Saudara, saya minta kita semua tutup mata. Termasuk yang ada di gereja ini, yang ada di online. Tutup mata semua, renungkan. Hari-hari ini
Saya merasa dalam spirit saya ada beberapa di antara saudara yang sempat mengalami ketakutan yang begitu luar biasa. Kekhawatiran yang begitu luar biasa. Bapak Ibu, saya mau beritahu, Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan. Tuhan tidak pernah memberikan roh kekhawatiran. Ketakutan dan kekhawatiran itu datangnya dari iblis atau dari manusia. Tuhan tidak pernah memberikan ketakutan. Sebab apa? Dia hidup dari kematian untuk memberikan kemenangan. Dan bersama dengan Tuhan yang dahsyat, kalau dia dibangkitkan dari kematian, saudara pasti bangkit mengalami kemenangan. Tuhan mau saudara punya iman. Tuhan mau saudara berani. Tuhan mau saudara tidak takut. Karena Tuhan adalah Tuhan yang begitu luar biasa. Dia Bapa yang mengasihi kita. Saudara, suatu malam Jesslyn keluar. Dia mau kencing, dia ketakutan. Karena dia melihat ada bukan seorang, ada sebuah, kalau nggak salah, mungkin tikus kecil atau gimana, saya nggak tahu, atau kecoa. Dia lari. Dan saya sebagai bapak, saya keluar dan berkata, Jesslyn, do not be afraid, nggak usah takut. Papi ada bersamamu. Dan dia langsung menyelesaikan apa yang dia perlu kerjakan. Karena dia tahu papinya bersama dengan dia. Bapa kita akan melindungi kita. Kita nggak sendiri. Dia ada di belakang kita. Dia ada bersama dengan kita. Saudara mau bekerja di tempat yang baru, pesan Tuhan hari ini, nggak usah takut. Saudara mau pindah kerja yang baru karena Tuhan membuka pintu yang baru. Ini pesan Tuhan. Nggak usah takut. Melangkah, maju melangkah, kata Tuhan. Asalkan kau melangkah percaya, engkau nggak sendiri, Tuhan akan menolong. Sebab dia Tuhan yang setia. Bapa, kami berdoa. Kalau ada beberapa yang takut dan khawatir hari-hari ini, kami tolak, kami patahkan roh kekhawatiran dan ketakutan dalam nama Yesus. Keluar dari hidup kami. Keluar dari masa depan dan keluarga kami. Kami patahkan roh ketakutan dan kekhawatiran. Kita katakan bersama-sama, dalam nama Yesus. Mari ikuti doa saya di rumah-rumah di gereja ini. Di dalam nama Yesus, kami patahkan roh ketakutan, roh kekhawatiran dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Roh ketakutan tentang masa depan, roh ketakutan, kekhawatiran tentang ekonomi, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Roh ketakutan tentang masa depan anak-anakmu, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Berani Bapak Ibu Saudara, hari depan kita penuh dengan harapan. Bersama dengan Tuhan, kita akan melakukan perkara yang ajaib. Sebab dia Tuhan yang setia, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Kami mau berani menghadapi apapun juga di depan kami. Sebab kami tahu, You have been faithful. You have been so good to us. Kami mau terima berkat Tuhan. Semua angkat tangan, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Berkat dari tunggal Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Kita semua ini berkati Tuhan bersama-sama, katakan amin.